Izin. Hari semakin sore, semua pekerjaan hampir selesai. Alex masih sibuk menyelesaikan berkas yang berada di depannya. Dia tidak suka besok masih harus berkutat dengan pekerjaan hari ini. Menutup berkas terakhir, Alex menghela napasnya pelan dengan ujung jari memijat pelipisnya pelan sambil memejamkan mata sebentar. Setelah itu dengan perlahan membuka mata, melihat ke arah jam sudah menunjukkan pukul 5, waktunya pulang. Beranjak mengambil jas yang dia sampirkan di kursi, serta kunci mobil, kemudian keluar dari ruangannya, berjalan menuju lift khusus, kecuali keluarga Deluxis dan orang itu sudah diizinkan lewat di lift itu. Menjalankan mobilnya keluar dari parkiran khusus dengan kecepatan sedang, menyusuri jalanan kota, entah kenapa terbesit untuk menemui karena sudah sangat lama dia tidak bertemu langsung gadisnya itu. Membelokkan setir mobilnya menuju jalan ke arah pinggiran kota. Apa yang dilakukan sekarang ini? Tiba saja senyum Alex yang jarang terlihat mengembang, tidak ada yang tahu kecuali autor. Setelah sampai di mana tempat tinggal Kana yang sekarang, terlihat rumah yang asri dengan banyak tanaman hias dan juga macam jenis bunga di depan rumah itu. Setelah sampai di halaman, Alex turun dari mobil dengan perlahan. Sepasang parubaya keluar meski sudah berumur. Ketampanan dan kecantikan keduanya seakan tidak luntur dimakan umur. "Ibu, ayah," panggil Alex, kemudian langsung mencium tangan keduanya sopan. "Kenapa baru kesini? Ibu tahu pasti rindu dengan anak ibu ya, goda Kana." "Sudah bu, nanti saja kalau mau menggodanya. Lihatlah menantu kita sepertinya baru pulang kerja pasti capek." "Benarkah? Maafkan ibu. Ayo masuk kita duduk dulu biar ibu siapkan makanan," ucap Kana lembut, terlihat raut khawatir dari wajah cantiknya. Keduanya masuk duduk di sofa sedangkan Kana langsung ke dapur dan memanggil Rain untuk membantu. Beberapa saat kemudian, setelah selesai dan tertata rapi, di atas meja makan, Kana memanggil keduanya untuk makan malam sekalian, padahal ini masih termasuk sore. "Makan yang banyak biar kerja ada tenaganya," ucap Kana lembut, membuat seseorang di sebelahnya cemburu. Siapa lagi kalau bukan Alpa, namun dia diam meski cemburu karena kalau bukan dari bantuan menantunya itu, maka tidak mungkin dia akan berkumpul dengan keluarganya saat ini. "Baik bu, tenang saja. Setelah menikah dengan Rain, Alex pasti banyak makan." Uhuk. Rain yang sedari tadi dia malah terbatuk. Alex menyodorkan air putih sambil menepuk pelan punggung Rain. "Jangan seperti anak kecil, Rain," mengerucutkan bibirnya sebal. Karena siapa dirinya harus tersedak kalau bukan karena perkataan Alex yang membuat degup jantungnya semakin memompa. "Gila, belum nikah saja sudah membuat jantungku begini kencang, apalagi sudah menikah, mungkin aku akan terserang setiap hari." "Hei jantung, kondisikan dirimu meskipun dia tampan," batin Rain seakan berperang dengan pikirannya sendiri. Mereka berempat melanjutkan makannya dengan tenang. Angin malam bergerak cepat, menerbangkan daun-daun kering. Alex hanya memandang lurus ke depan. Setelah makan tadi dan melaksanakan kewajibannya, dia duduk di teras menikmati malam di rumah. Sederhana ini jangan salah, meski sederhana dari luar namun di dalam sungguh sangat lengkap. Penjagaan pun sangat ketat meski hanya pengawal bayangan dari jauh. "Terima kasih." Satu kata itu meluncur dari seseorang yang baru saja bergabung duduk tidak jauh darinya. "Untuk semuanya?" "Tidak perlu, tapi sama-sama, jika itu membuat Rain tersenyum, akan aku lakukan apapun untuknya, selama dia selalu berada di sisiku dan tidak berpaling dariku." "Ayah ingin tahu bagaimana kamu bisa tahu dan membuat orang-orang itu berhenti mengganggu sampai detik ini. Ayah masih sangat heran." Menekan sedikit ancaman, singkat Alex, dingin. Dia tahu di balik pintu ada seseorang yang berdiri mendengarkan keduanya, dan dia tahu siapa orangnya. Hanya dia tidak ingin mendengarkan kebenarannya kepada orang itu. Lirikan itu membuat Alpa mengerti, tidak baik untuk membahas hal-hal seperti ini. Mungkin lain kali dia akan bertanya lagi di saat yang tepat tentunya. "Ayah, boleh aku izin mengajaknya keluar? Hanya sebentar."
pinta Alex, entah kenapa dia ingin melihat keramaian kota dengan gadisnya. Baiklah, hanya sebentar. Di balik pintu, Rain tersipu. Iya, di balik pintu Rain menguping niat ingin berbincang dengan Alex, diurungkan ketika melihat sang ayah duduk di samping Alex. Apalagi mendengar pembicaraan mereka, Rain sangat ingin tahu, tapi sekarang sepertinya tidak lagi. Dia langsung pergi ke kamarnya agar tidak ketahuan. Ayah, panggil dulu Rain. Alpa beranjak berdiri dan menuju kamar putrinya serta menyuruhnya untuk berganti pakaian. Mereka berdua sudah sampai di pasar malam. Sejak lama Alex ingin mengajak Rain bermain ke sini, namun tidak bisa karena kesibukannya. Dan hari ini mumpung adiknya sudah ada yang menemani serta mengikuti kemanapun dia pergi, jadi waktu luang ini dimanfaatkan oleh Alex sekalian kencan untuk yang pertama kali. Dengan penampilan imutnya, Rain mampu menarik semua perhatian para pria itu. Apalagi wajah kecil dan mata sipitnya itu menambah aura semakin keimutan, membuat Alex harus ekstra menjaga gadis kecilnya ini. Kak, mau main itu? Alex mengangguk dan menggenggam tangan Rain erat hingga menuju permainan itu. Ayo, kakak juga ikut, anggap kita sedang berkencan. Tanpa sadar, Rain mengucapkan kata-kata itu tersenyum terukir di bibir Alex yang masih memegang tangan Rain erat sambil mengangguk mau. Sedangkan di sisi lainnya, Lexa sedang membantu Panda Imut membereskan barang yang dibawa dari luar negeri. Wih, besar amat kopernya. Kalau gitu bawa sendiri deh, mana kuat aku. Katanya mau bantuin. Nggak jadi deh, berat di aku enak di kamu. Rumah ini nggak berubah dari dulu, gumam Lexa pelan. Meski dia jarang bermain di rumah ini, tapi dia sangat tahu detailnya. Iya, kalian tahulah. Lexa masuk diikuti Resta dari belakang. Siapa yang punya rumah? Siapa yang masuk duluan? Resta geleng kepala sambil tersenyum. Tidak berubah, gumamnya pelan. Panda Imut, kenapa kamu selalu saja lelet? Sini aku pegang tanganmu biar cepat sampai di kamarmu dan membereskan semua barang bawaanmu itu. Lexa menggenggam erat tangan Resta dan menariknya dengan sedikit cepat melangkah ke arah kamar Resta. Setelah sampai, Lexa membuka pintu kamar itu yang memang tidak pernah dikunci oleh pemiliknya. Lagi-lagi Lexa seperti pemilik kamar. Kenapa dia bisa tahu kalau kamarku tidak pernah dikunci? Batin Resta bertanya dalam hati. Sejak dulu memang tidak pernah mengunci kamarnya. Sampai ikut keluar negeri pun tetap dia biarkan karena seluruh rumah ini ada CCTV yang memantau dan bisa diakses melalui smartphone. Panda Imut, jangan bengong, bantuin. Wah, lihatlah, apa ini untukku? Lexa membongkar koper besar milik Resta dan menemukan sebuah kotak hadiah yang lucu menurut Lexa. Tentu saja untukmu dan masih ada lagi hadiah yang kubawakan untukmu. Resta mendekat ke arah Lexa yang sudah membuka koper sambil mengambil baju-baju dan memindahkan ke lemari. Tidak mungkin dia akan membiarkan Lexa yang membantu bisa malu dirinya. Wah, ini juga bagus. Apa kira-kira isinya? Coba tebak, Resta sudah selesai menata di lemari. Gak mau nanti saja di rumah. Sekarang aku lapar, ayo makan. Tunggu di bawah, aku mandi dulu, sudah bau asam seharian belum mandi. Ih, jorok. Gara-gara siapa? Hehe. Lexa mengangkat kedua jari tangannya membentuk huruf P, kemudian berlalu keluar dari kamar Resta. Resta sendiri hanya geleng kepala, kemudian mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, keduanya berangkat untuk mencari makan malam yang telat karena hari sudah sangat malam. Mau makan apa? Mereka sedang berada di jalan mencari tempat makan. Kamu kan sudah tahu makanan kesukaanku, jadi jangan bertanya, langsung saja ke sana. Let's go. Dengan senyum sumringah, Lexa bersemangat. Sudah sangat lama dia tidak merasakan seperti ini. Sejak saat itu, raut wajah Lexa berubah sendu. Dia kembali teringat adik cantiknya. Adek cantik, gumamnya pelan. Sangat pelan meskipun begitu Resta masih bisa mendengar. Resta menoleh ke arah Lexa. Setelah mendengar gumamannya, terlihat wajah itu sendu. Resta tahu meskipun dia berada di luar negeri, dia tetap mengirimkan seseorang untuk mengawasi Lexa dan melaporkan setiap hal tentang Lexa. Bukan menguntit atau bagaimana, dia tidak bisa mendapatkan kabar lebih detail. Jika tak seperti itu, dia juga tahu kalau ada seseorang yang berkhianat, namun dia terlambat sebelum mengabari Lexa.
Sudah, jangan sedih, pasti dia kembali bersama kita, bijak Resta. Entah melihat kesedihan Lexa, dia ikut merasakan kesedihannya. Meski dia tahu sesakit apa, tapi dia yakin itu sangat luar biasa sakit. Kamu benar, Lexa sedikit menghapus lelehan air yang berada di ujung matanya yang hampir siap tumpah. Aku harus kuat dan lebih berusaha lagi. Terima kasih Panda Imut, dengan kedatanganmu aku merasa lebih baik sekarang. Tulus Lexa, dan Resta tersenyum sambil mengangguk. Setelah menemukan resto itu, mereka berdua turun dari mobil dan masuk ke dalam restoran memesan makanan. Semua orang yang berada di restoran itu makan dengan tenang, kecuali Lexa yang tidak bisa diam, kecuali makan malam bersama keluarganya, dan berbeda jika sudah berada di hadapan Panda Imutnya itu. Ia seperti itulah Resta, hanya menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memasukkan makanannya ke dalam mulut.